Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kartina Amida, NIM 122130002. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester Hubungan Internasional dengan dosen pengampu Dr. Idam Ashwar MPD. Pertanyaan pertama, jelaskan definisi hubungan internasional dan sebutkan 3 aktor utama yang berperan dalam hubungan internasional. Bagaimana peran masing-masing aktor tersebut dalam dinamika politik global? Hubungan internasional dapat didefinisikan sebagai interaksi antar aktor-aktor atau kesatuan sosial tertentu yang melibatkan segala sesuatu yang terkait dengan interaksi tersebut. 3 aktor utama yang berperan dalam hubungan internasional adalah negara. Negara adalah aktor utama dalam hubungan internasional. Kemudian organisasi non-negara, seperti organisasi non-pemerintahan, kekuatan baru yang memainkan peran penting dalam pengaruh kebijakan dan evolusi dunia global. Yang selanjutnya, aktor non-negara lain, seperti individu, kelompok, dan organisasi juga berperan dalam hubungan internasional. Peran masing-masing aktor tersebut dalam dinamika politik global adalah sebagai berikut. Negara berperan sebagai pelaku utama dalam interaksi politik, ekonomi, dan lain-lain yang terjadi di tingkat global. Kemudian organisasi non-negara memainkan peran penting dalam pengaruh kebijakan dan evolusi dunia global. Aktor non-negara lain, seperti individu, kelompok, dan organisasi, juga berperan dalam hubungan internasional. Mereka dapat mempengaruhi kebijakan dengan cara memperjuangkan hak asasi manusia, kemanusiaan, dan lain-lain. Kemudian pertanyaan yang kedua, realisme dan liberalisme adalah 2 paradigma utama dalam ilmu hubungan internasional yang mempengaruhi cara kita memahami dan menjelaskan fenomena hubungan internasional. Berikut adalah bandingkan dan kontras antara teori realisme dan liberalisme dalam hubungan internasional. Realisme dalam hubungan internasional berfokus pada kepentingan negara dan kekuatan sebagai faktor utama dalam menentukan perilaku negara. Dalam realisme, negara dianggap sebagai aktor utama yang berperan dalam sistem internasional. Kemudian liberalisme sebaliknya berfokus pada kebebasan individu dan kepentingan umum sebagai faktor utama dalam menentukan perilaku negara. Dalam liberalisme, negara dianggap sebagai aktor yang berperan dalam sistem internasional, tetapi tidak hanya berfokus pada kepentingan negara. Liberalisme menjelaskan konflik antar negara sebagai hasil dari ketidaktahuan dan ketidakpastian, serta sebagai akibat dari ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam sistem internasional. Perbedaan realisme dan liberalisme, mereka menjelaskan penyebab konflik dan kerjasama antar negara. Realisme berfokus pada kepentingan negara dan kekuatan, sedangkan liberalisme berfokus pada kebebasan individu dan kepentingan umum. Yang ketiga, jelaskan dampak positif dan negatif dari globalisasi terhadap hubungan internasional. Berikan contoh konkret untuk masing-masing dampak. Dampak positif, kemudahan menyebarluaskan informasi. Globalisasi memungkinkan informasi untuk tersebar luas dan cepat di seluruh dunia, memungkinkan negara-negara untuk berkomunikasi dan berbagi informasi dengan lebih mudah. Contoh, adanya internet dan media sosial memungkinkan negara-negara untuk berbagi informasi dan berkomunikasi dengan lebih cepat dan efektif. Perdagangan internasional yang semakin luas. Globalisasi memungkinkan perdagangan antar negara untuk meningkat dan menjadi lebih luas, memungkinkan negara-negara untuk berbagi produk dan jasa dengan lebih mudah. Contoh, adanya perdagangan bebas dan kebijakan ekonomi yang lebih terbuka memungkinkan negara-negara untuk meningkatkan perdagangan dan investasi. Adapun dampak negatif, persaingan bisnis yang tidak sehat. Globalisasi memungkinkan persaingan bisnis yang tidak sehat antar negara,
memungkinkan negara-negara kecil untuk terancam oleh perusahaan besar dan kuat dari negara maju. Contoh, adanya persaingan bisnis yang tidak sehat dalam industri manufaktur dan jasa memungkinkan perusahaan besar untuk menguasai pasar dan menghancurkan perusahaan kecil. Kerusakan lingkungan. Globalisasi memungkinkan kerusakan lingkungan yang lebih luas, memungkinkan negara-negara untuk menghancurkan lingkungan dengan cara-cara yang tidak berkelanjutan. Contoh, adanya polusi udara dan limbah industri memungkinkan kerusakan lingkungan yang lebih luas dan berbahaya. Pertanyaan yang keempat, apa peran diplomasi dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional? Berikan contoh kasus di mana diplomasi berhasil menghindari atau menyelesaikan konflik. Diplomasi memiliki peran penting dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Diplomasi adalah suatu alat yang membawa kepentingan negara dalam level tertentu dan dapat menghasilkan keputusan kerjasama antar negara untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Berikut adalah contoh kasus di mana diplomasi berhasil menghindari atau menyelesaikan konflik. Perang Dingin. Diplomasi memainkan peran penting dalam menghindari perang nuklir antara Amerika Serikat dan Uni Soviet selama Perang Dingin. Diplomasi ini dilakukan melalui berbagai cara seperti pertemuan antar pemimpin negara, diplomasi ekonomi, dan kerjasama antar organisasi internasional. Hasilnya, perang nuklir dapat dihindari dan Perang Dingin berakhir dengan runtuhnya Uni Soviet. Krisis Kuba. Diplomasi juga memainkan peran penting dalam menghindari perang antara Amerika Serikat dan Uni Soviet selama krisis Kuba. Diplomasi ini dilakukan melalui berbagai cara, seperti pertemuan antar pemimpin negara, diplomasi ekonomi, dan kerjasama antar organisasi internasional. Hasilnya, perang dapat dihindari dan krisis Kuba berakhir dengan penarikan pasukan. Berikut adalah 3 organisasi yang terlibat dan bagaimana kontribusi mereka dalam mengatasi perubahan iklim global. United Nations Framework Convention of Climate Change adalah organisasi internasional yang berfokus pada perubahan iklim global. Organisasi ini berperan sebagai platform untuk negara-negara untuk berbagi informasi, berkoordinasi, dan berkomitmen untuk mengatasi perubahan iklim. UNICEF juga berperan dalam mengorganisir konferensi internasional. UNEP adalah organisasi internasional yang berfokus pada lingkungan dan perubahan iklim. Organisasi ini berperan dalam mengumpulkan data dan informasi tentang perubahan iklim, serta dalam mengembangkan strategi dan program untuk mengatasi masalah ini. IEA adalah organisasi internasional yang berfokus pada energi dan perubahan iklim. Organisasi ini berperan dalam mengembangkan strategi dan program untuk meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Demikian tugas UTS Hubungan Internasional. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.